Halo kawan Brain, jumpa lagi bersama saya Loviana Suseno dalam program Brain Daily News. Saat ini kami sedang berada di Laboratorium Bahan Bakar dan Rekayasa Desain KST BJ Habibie Puspiptek Serpong terkait dengan riset biomasa co-firing dalam mendukung net zero emission. Kita simak penjelasan lengkapnya dari Prekayasa Ahli Madya Pusat Riset, Konversi, dan Konservasi Energi Bapak Haryana. Baik Bapak, jadi apa yang dimaksud dengan co-firing biomasa dalam energi terbarukan dan apa tujuannya Bapak? Co-firing biomasa adalah pembakaran dua bahan bakar atau lebih, dalam hal ini batu bara dan biomasa, secara bersamaan dalam satu tungku untuk menggantikan batu bara, artinya mensubstitusi sehingga akan menghasilkan emisi yang turun. Baik, dalam proses penelitian ini Bapak, apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi saat proses riset co-firing biomasa? Ya, kendala ya kecil-kecil ada, tetapi tidak signifikan ya. Jadi dalam skala laboratorium masalahnya tidak sebesar dengan masalah yang ada di skala penuh. Selanjutnya Bapak, bagaimana harapan dan strategi ke depan untuk membangkit listrik tenaga biomasa? Ya, ke depan kita berharap stok biomasnya akan cukup, sumber dayanya ada, dan PLTU-nya bisa menerima dengan modifikasi sesedikit mungkin, dan secara aset juga tetap aman, tidak mengalami kerusakan karena co-firing, secara operasional tetap baik. Baik, pertanyaan terakhir Bapak, apakah hasil dari riset ini sudah dimanfaatkan? Ya, kita selalu bekerja dengan mitra, jadi berusaha untuk mensolusikan permasalahan-permasalahan mitra yang mungkin berpotensi menghambat proses co-firing, dan kita bisa prediksi dengan laboratorium, dan nanti secara implementasi secara penuh akan lebih lancar. Begitu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kawan Brain, saat ini kami sedang bersama periset dari Pusat Riset, Konversi, dan Konservasi Energi Brain. Selamat sore Mas. Selamat sore. Dengan Mas siapa ini? Perkenalkan, nama saya Hanafi Prida. Oke, baik. Mas, seberapa penting sih mengetahui karakteristik bahan bakar, baik itu batu bara atau biomasa sebelum dilakukan co-firing? Mengetahui karakteristik dari bahan bakar seperti batu bara atau biomasa sebelum nanti dibakar di proses co-firing itu sangat penting. Dari situ kita dapat memahami sifat-sifatnya seperti proximate, ultimate, nilai kalor, kemudian total klorin, indeks penggerusan, expansion temperatur, sampai dari komposisi abu. Dari hal-hal tersebut kita nanti itu dapat memprediksi seperti apa sih sifat dari bahan bakar tersebut ketika dibakar. Dari parameter-parameter tersebut dapat kita gunakan untuk perhitungan dan simulasi, sehingga kita nanti itu dapat mengetahui bagaimana karakteristik pembakarannya, kemudian gas emisinya seperti apa, lalu mungkin itu nanti bagaimana efisiensinya ketika dibakar di boiler aslinya. Lalu Mas, bagaimana sih potensi penggunaan biomasa di Indonesia saat ini? Oh, Indonesia itu untungnya itu ada di daerah tropis, sehingga biomasa itu sangat melimpah seperti itu. Bahkan limbah-limbahnya itu juga dapat dimanfaatkan. Nah, di PLTU sendiri itu seringnya itu co-firing itu mungkin nanti dapat dibagi menjadi 4 jenis biomasa. Yang pertama adalah biomasa dari limbah-limbah pertanian, karena Indonesia itu memang negeri agraris ya Mbak. Penggunaan co-firing menggunakan sekam padi, kemudian bonggol jagung, jerami padi. Kemudian yang kedua adalah pemanfaatan limbah dari kehutanan. Yang ini sudah banyak diterapkan di PLTU menggunakan seperti cacahan kayu maupun serabut kayu. Dan sebetulnya Indonesia sendiri itu sekarang sudah mulai banyak mengembangkan wilayah-wilayahnya itu menjadi hutan tanaman energi, di mana itu nanti itu akan dimanfaatkan juga salah satunya sebagai bahan bakar co-firing. Kategori ketiga yaitu pemanfaatan limbah dari perkebunan dan pengolahan sawit. Karena kita tahu sendiri Indonesia itu kan produksi sawitnya sangat besar sekali. Nah, di situ tuh bakal banyak limbah-limbah dan mungkin produk-produk sampingan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar co-firing. Dan yang terakhir itu yang sekarang menjadi hot topic adalah pemanfaatan dari sampah-sampah.
yaitu kita tahu waste to energy termasuknya adalah pemanfaatan untuk membuat RDF dan SRF yang itu nanti juga dapat digunakan sebagai bahan bakar co-firing. Baik, semoga co-firing biomasa di Indonesia terus berkembang dan sukses mencapai tujuannya ya Mas ya. Iya. Terima kasih atas waktunya Mas Andi. Sama-sama. Baik kawan BRIN, berikut liputan saya di Laboratorium Bahan Bakar dan Rekayasa Desain. Jadi kawan BRIN, dari biomasa seperti pohon sawit ini bisa menjadi bahan bakar dari pembangkit listrik tenaga uap melalui teknologi co-firing. Saya Loviana Suseno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi. Thank you.